Selamat berjumpa kembali. Apa kabar Kak Yos? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Kak Yos emang suka lewatin proxy yang berbeda kadang-kadang. Maksudnya? Walaupun beda proxy tapi suka nyamber-nyamber ke Beda server Ki. Oh, beda server ya. Istilahnya beda server bukan proxy. Suka nyamperin server sebelah ya, hobi. Hari ini kita ditemenin sama keluarga Buncing, Bunda Kucing dan 3 ekor kittennya, sama satu lagi si Black namanya tuh, yang ingusan. Udah gede tapi masih ingusan. Dia bukan anak ingusan tapi dia kucing ingusan. Katanya mau dimasukin inkubator malam ini sama yang punya, biar cepat sembuh, biar bisa disteril kan. Emang kayak ada yang punya? Ada yang punya. Oh, kirain liar. Gua kira juga ternyata awalnya liar, ternyata ada yang punya. Gitu. Kemarin kita ngomong soal kemelekatan ya Kak Yos ya? Kemelekatan ya, tapi itu kan kemelekatan kepada plastik. Ya, itu. Nah ini sekarang apa ini konsep kemelekatannya ini apa ini? Jadi sebenarnya nggak jauh beda sama plastik loh Kak Yos. Kemelekatannya itu. Karena kemelekatannya itu biasanya kalau orang-orang Indonesia itu sama belongingnya gitu, secara fisik. Kadang-kadang juga secara apa namanya? Kalau fisik sama benda mati nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau fisik sama benda hidup kan susah. Aduh, ya itu susah itu. Kemelekatan tuh kayak lo nggak bisa ngelepasin gitu loh. Kayak ini susah banget tuh dilepasin gitu. Kayak ibu-ibu gitu suka ngumpulin plastik sampai banyak gitu. Nanti juga dipakai gitu. Nah, belum tentu dipakai. Udah 10 tahun sampai ingat gak dulu ada zamannya plastik kantong plastik belanja yang itu yang bisa ini sendiri ya, dissolve sudah hancur sendiri gitu kan sendiri. Iya. Nah itu kemarin gue sempat yang bersih bongkar udah, kalau orang Jawa bilang meprel, hancur gitu, udah sampai hancur. Nah bayangin udah berapa lama tuh berarti disimpan, nanti juga dipakai gitu. Tuh sederhana banget tuh kalau mau plastik. Bayangin kalau sama yang benda hidup kan. Itu benda mati. Kalau benda hidup kayak misalnya piaraan deh, kucing gitu misalnya. Kalau di kasus gua gitu. Kayak sekarang gua Cak Oyen belum pulang tuh gua masih ngerasa aduh gimana ya. Sedih ya. Sedih gitu. Ini kan sudah gua rawat, sudah gua ini gua nggak rela untuk ngasih ke orang lain, walaupun gua merasa kayaknya dia ada yang adopt deh. Ditemuin di jalan terus diadopsi. Karena Cak Oyen itu sangat ramah sama orang sekitarnya gitu. Kayos punya sesuatu yang menjadi kemelekatan. Nah kalau gua sih apa ya? Kemelekatannya karena mungkin ini, kalau gua mungkin karena kekurangan ya. Dasarnya mungkin kekurangan. Maksud lo, menurut lo iya, itu terjadinya karena kekurangan gitu, iya, awalnya kekurangan. Jadi kalau gue kemelekatannya apa ya? Kalau gue kan suka koleksi apa namanya, benda-benda fisik kayak CD, kaset gitu-gitulah. Zaman dulu mungkin ya bisa beli, cuma dibatasin gitu loh, kayak sebulan cuman satu gitu. Itu belum kerja tuh? Belum kerja, itu masih SMA gitu kan. Tapi dikasih sama nyokap uang untuk beli itu gitu kan. Terus gue merasa kok setelah kerja gitu kan, punya uang gitu, gue punya uang sendiri, bisa gue pakai sendiri, udah deh langsung kalap gitu kan. Terus ya itu yang. Tapi lo tahu nih, lo punya semacam koleksi yang sebenarnya kalau misalnya di saat darurat mesti lo lepaskan, itu bisa sangat membantu hidup lo. Lo rela nggak untuk melepasin itu? Enggak. Nah itu masalahnya itu Ki. Ya. Kayak yang punya cerita sendiri gitu loh Ki. Misalnya ada satu CD nih, CD dari Jepang.
Gua dulu beli harganya mahal banget, itu bisa 600 ribuan. Oh, untuk CD 600 CD ribu. doang. Buat teman-teman yang belum tahu CD, Compact disc ya. itu compact disc itu ada dalam. Pasti masih ada lah yang suka koleksi mungkin ini ya, rilisan fisik kayak gitu-gitu. Pinisan. Rilisan, Oh, rilis. rilisan, Ki, Ah. rilisan. Oh, gue dengernya pinisan. Gue pikir ada kosakata bahasa baru yang Nah, masuk itu ke KBBI gitu. enggak. Jadi ya itu punya emotional attachment kan, karena wah dulu susah nih dapetinnya gini, harganya segini gitu-gitu lah. Tapi kalau yang nggak ada attachmentnya ya pernah sih zaman-zaman SMA gitu. Terus kalau dulu di Jogja itu orang biasa jual kaset bekas itu di daerah Malioboro, di dekat kantor pos gitu ya. Oh, ini sebagai informasi, Kak Yos dulu Ya dulu lama di Jogja. lama di Jogja. Ya itu terus ya udah gue jual-jualin aja. Cuman buat ngewarnet. Nggak guna banget emang. Buat jadi siapa namanya? Apaan? Jadi Tony. Waktu itu belum jadi Tony. Oh, belum jadi Tony. Belum. Billingnya masih yang ini meja nomor berapa gitu. Belum ada billing Tony. Belum billing Tony. Teman-teman kalau mau tahu kenapa kita ketawa soal Tony, coba Itu dengarkan episode berapa ya? Lupa aku. episode sebelumnya. 3 mungkin. Ah. 3 atau 4 gitu ya. Coba dilihat itu ada tuh kenapa kita ketawa dengan si Tony ini. Gitu, Ki. Jangan lupa kalau gitu, jangan lupa buat subscribe dan like. Bener. Kita punya podcast yang Bener. mudah-mudahan bisa membawa rezeki buat saya, buat teman-teman yang dengerin juga terhibur gitu kan jadinya. Atau mungkin jadi punya ide untuk usaha apa gitu dari kata kemelekatan ini. Siapa tahu mau jualan CD. Kan nggak tahu ya, gitu kan. Mudah-mudahan. Makanya jangan lupa like, subscribe, sama nyalain bel, ting 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 ting. Betul. Siapa tahu apa namanya kedepannya bisa tidak ketinggalan apa yang kita obrolin. Betul. Ya itu sih paling ya itu kebanyakan mungkin kayak yang apa ya, yang orang-orang yang sudah umur 40-an gitu rata-rata begitu juga Ki. Soalnya kan gue sering nonton nih apa YouTube mainan gitu kan, yang kolektor mainan ya gitu sama, yang awalnya dulu zamannya ini gue nggak bisa beli gitu, terus sekarang setelah punya uang gue beli ini, beli kayak Hot Wheels lah, apalah, robot-robotan lah gitu-gitu. Bener. Itu gue juga melihat fenomena ini kejadian kayak gitu sih, karena emang dulu nggak sanggup, belum punya kemampuan buat koleksi atau beli apa yang dia mau. Begitu udah punya kemampuan, akhirnya mulai tuh ngoleksi apa yang dia sukain zaman dulu. Emang makanya mungkin sekarang kelihatan trennya banyak merchandising zaman dulu tuh belinya sama bukan sama anak-anak gitu, padahal Iya benar. merchandise anak-anak gitu kan. Tapi yang beli orang dewasa tuh mungkin karena masalah itu juga ya. Benar gitu. Gue juga ngalamin sih sebenarnya, tapi gue tidak sekarang membeli, tapi gue koleksi yang udah gue build itu gue kayak sayang buat gue lepasin, walaupun Benar, iya. gue nggak tahu apakah ini sebenarnya berharga atau enggak gitu ya. Kemarin ketemu ngobrol sama temen gue, dia jualan, kalau gue dulu punya kartu basket, kartu komik, sama komik gitu. Komiknya terutama komik Marvel yang gue koleksi, Marvel, Image, sama Marvel sama Image, biasanya dua itu yang gue koleksi. Sampai sekarang masih numpuk tuh di tempat gue, kayak mau dilepas tuh kayak sayang gitu. Teman gue kemarin cerita bahwa dia ngejual kartu basketnya dia tuh bisa sampai 6 juta gitu. Waduh, kan. Lumayan ya. Keren. Nah gue juga mikir gitu, ini mau gue jual tapi kok kayaknya sayang gitu. Padahal lumayan bisa buat modal toko rezeki Anabul gitu. Nah, lu sayangnya karena emotional attachment apa sayang siapa tahu harganya naik lagi? Kalau gue karena gue pelit gitu ya, kayak gue aja lah dulu gitu. Walaupun bukan jaminan. Iya, naik benar. lagi gitu kan. itu kan bisnis apa ya? Maksudnya bisnis permainan emosi doang gitu kan. Bisa aja yang lihat. Tahu-tahu mungkin di reissue sama siapa gitu, ini harganya ya jadi murah lagi Iya, sebenarnya ya.
Tapi walaupun di reissue, biasanya emang yang keluaran tahun awal itu lawas itu masih tetap akan, malah biasanya kalau ada reissue gitu yang lawas malah jadi naik. Orang jadi kayak, oh gue pengen punya nih, oh iya walaupun ada reissue-nya yang lama menarik nih gitu, gue pengen punya sebagai koleksi gitu kan. Itu apa namanya, nggak apa ya, nggak akan mati gitu sebenarnya selama ada yang ngebangkitin lagi. Kayak sekarang yang lagi hits tuh Digimon. Digimon kan udah nggak kedengeran tuh. Udah nggak ada, gue nggak tahu nih ya, kalau misalnya gue salah tolong kasih tahu di komen di bawah ya gitu. Kalau apa namanya si Digimon ini, kalau nggak salah sekarang kan udah nggak terbit lagi tuh ininya, apa namanya, nggak tahu tuh. animenya ya kalau gue nggak salah. Itu sekarang banyak komunitas apa segala macam yang ngeburu si Digimon ini gitu. Kalau Pokemon kan sekarang masih ada gamenya, masih ada ininya gitu ya yang berlanjut. Itu gue masih ya mungkin nggak terlalu heran lah, itu masih bisa hidup gitu kan sampai sekarang. Tapi kalau kayak Digimon itu udah nggak kedengeran. Makanya apa namanya, pasar buat itu mungkin akan selalu ada sih selama manusia masih mau bernostalgia. Kalau ada pesawat lewat, kedengeran nggak ya di lewat dulu. mic? Gak tahu. Coba nanti komen di bawah kedengeran nggak ya? Kalau dengar bilang saya dengar gitu. Bisa. Itu apa, kayak apa sih Ki yang ini mainan, aduh, gasing-gasingan itu juga lagi mulai rame lagi kan. Apa Beyblade ya? Ya Beyblade itu kan kayak yang aslinya yang harganya udah jutaan tuh sekarang. Oh gitu? Anjir, udah gila-gilaan tuh sekarang. Ini kita Masih sambil banyak yang ngeliatin main buncing ngendus-ngendus ya? Kenapa? Kita sambil ngeliatin buncing ngendus-ngendus ngapain? Bener. Ini buncing Kayaknya lagi sambil nunggu. Itu anaknya kayaknya di luar deh. di sini pagi tidur 2. Ada satu yang keluar tadi. Masa enggak, udah balik Iya. ini. Hah? Udah balik. Ya nih teman-teman, kita sambil ngawasin anak kucing jangan sampai keluar ke jalan raya. Kasihan soalnya, takut kenapa-napa. Oh, ini menarik nih Kayos. Kebetulan kemarin itu gue sama RT gue itu ada outing, jalan-jalan lah gitu, nginep. Nah waktu outing itu ketemu kan sama tetangga gue yang rumahnya kira-kira 2-3 rumah dari rumah gue gitu kan. Kebetulan tetangga gue itu miara kucing Anggora gitu. Bukan. Ya, Terus habis itu, ya jangan keluar buncing, ayo dalam. Habis itu si yang punya kucing itu cerita sama gue gitu, Mas, kucingnya suka main ke rumah saya gitu. Oh yang mana gitu? Yang putih. Nah kebetulan di rumah tuh ada 2 yang putih Kayos. Satu putih yang blasteran namanya Suyai. Terus satunya lagi itu yang lebih tua, yang kucing kampung namanya Gimbab gitu. Nah, aduh, ini Cak Oyen menarik perhatian dengan lompat ke atas pangkuan. Kedengeran di sini gitu. Nah, terus abis itu yang bulunya lebat, kata tetangga gue gitu. Wah, nakal nggak? Gue bilang gitu kan, kita nanya. Sombong dia Mas. Hah? Sombong kenapa gitu kan? Gue udah panik aja nih, jangan-jangan kucing gue bikin ulah, tetangga gue komplain kan gimana gitu kan. Nah, terus itu tetangga gue bilang, iya dia sombong. Sombongnya kenapa Bu? Itu kan ibu-ibu yang gitu. Dia kalau ke rumah maunya main sama kucing Anggora. Kalau sama kucing kampung dia nggak mau, dia cuekin gitu. Gue tadinya si ibu-ibu tuh bilang gitu kan, itu kucingnya udah disteril belum sih gitu? Kenapa kayak mau ngajak kawin gitu? Oh alah. Nggak Tahu aja kalau kucing cantik ya. Nggak mungkin gitu kan. Si Suyai itu perempuan juga, betina kebetulan gitu kan. Nggak mungkin Bu, saya udah saya steril si Suyai ini gitu kan. Oh kalau gitu berarti bukan ngajak kawin ya gitu. Berarti dia ngajak main kali ya, tapi dia baunya mainnya sama yang Anggora, kalau sama yang kucing kampung nggak bau.
setelah gue pikirkan gitu kenapa dia kayak gitu ya. Mungkin karena kalau di rumah itu kan kucing gue yang kampung itu kan sebenarnya kan datang ke rumah, istilahnya datang ke rumah semua sendiri gitu kan. Empat-empatnya kecuali si Suyai ini yang kita ambil. Karena dia terlantar di tengah jalan lah. Kalau yang sisanya tuh semua pasti datang ke rumah terus ya udah akhirnya menetap di rumah. Nah yang 3 ini kan kampung nih. Si Suyai ini blasteran gitu kan. Nah si Suyai ini selalu dikeplain sama yang 3 ini karena si Suyai ini kalau ngajak main iseng banget tuh. Makanya mungkin terus dia di luar kalau sama yang kampung nanti gue dikeplak-keplak lagi sama aja kayak di rumah. Ngejak lainnya yang anggur. Bisa jadi. Atau mungkin bahasa kucingnya beda mungkin. Satu pakai English gitu ya. Satu pakai Jawa nggak ketemu. Satunya medok banget kali mungkin Ki. Jadi enggak. No, I cannot understand. Aduh, tapi itu menarik gitu. Dan satu lagi yang gue baru sadar gitu kan. Jadi si Suyai ini kalau misalnya masuk ke kamar gue itu biasanya langsung lompat ke arah jendela, satu jendela khusus dan dia kayak ngintip dari situ. Setelah gue pikir-pikir, kenapa sih kok dia senang banget ke situ? Dia tuh ngintip ke kandangnya si kucing-kucing Anggora itu. Gitu. Makanya dia suka seneng ngeliatin ngintip kayak gitu. Oh ternyata tuh dia gitu tuh ngintip kucing Anggora di seberang sana gitu. Gue baru paham akhirnya gue dengan kelakuan dia. Gitu. Jadi itu apa? Kemelekatan kucing? Nah itu terhadap makhluk hidup gitu. Sama yang almarhum tuh sedih juga gue satu tuh kucing gue karena sakit gitu kan. Kadang-kadang masih suka mimpi-mimpi gitu saking ngerasa waktu sakit emang gue rawatnya sampai disuapin terus-terusan gitu biar dia mau makan gitu kan. Memang dia udah nggak bisa bertahan sih. Jadi sedih gue. Hari ini nggak ada batuk untungnya. Belum. Masih sehat berarti hari ini. Sorry Neng Sani, nggak ada subliminal message. Padahal hari ini gua pakai kaos JKT48 ya. Tulisannya apa? Ratu para idola. Ratu para idola. Jadi kaosnya ini udah 10 tahun kayaknya. Ya itu dulu kemelekatan gua juga menjadi wota. Oh, kayaknya punya pengalaman jadi wota. Tapi malu kalau mau ke teater, takut dikira om-om mesum gitu kan. Jadi udahlah nggak usah lah. Mengagumi dari medsos aja gitu. Dan sekarang udah pensiun setelah Neng Sani keluar. Sedih ya? Sedih. Itu juga kemelekatan ya. Mungkin juga para idol yang suka idol K-pop juga mungkin merasakan hal yang sama gitu ya. Siapa tahu Waktu gitu itu ya. kan ada anak magang cewek di kantor dulu gitu ya, suka BTS. Nah waktu itu Pak Army istilahnya. Ya Army. Terus siapa ya? Dia itu yang nge-rap itu siapa sih ya? Ya pokoknya salah satunya itu Wamil. Nangis dong. Di kantor dia nangis karena si idolanya ini Kalau nggak salah hampir semuanya Wamil. Iya, semua Wamil. Cuman lupa ini siapa yang satu ini. Oh, Suga. Si Suga ini Wamil. Kalau dia Army kadang-kadang nangis. katanya suka nyebutnya Agus. Oh, Kata Suga bisa. Maaf kalau benerin ya kalau misalnya salah, kasih tahu di komen. Dan jangan di-hate ya. Please jangan di-hate. Jangan di-hate. Boleh di-share nggak apa-apa tapi jangan di-hate. Bilang aja ini dua bapak-bapak apa om yang kurang mengerti dan sok fenomena tahu. zaman sekarang gitu. Cuman ya itu ya. Tapi ya karena gue juga dulu punya kemelekatan dengan JKT jadi merasa Paham bisa ya? paham lah. Oh iya paham lah gitu. Sekarang udah bertambah loh kayak nggak cuma nggak cuma idol doang gitu ya, idol penyanyi atau artis,
sekarang udah mulai chef. Chef, koki. Iya. Apa? Oh ya? Jadi ini gue melihat fenomenanya dari istri gue sebenarnya. Kenapa tuh? Dia mengidolakan satu chef. Soalnya bang chefnya kalau menurut dia ganteng dan pembawaannya lembut. Sama masaknya keren sih kalau menurut gue. Gue suka nonton. Itu siapa nama chefnya itu? Gue nggak inget. Tapi luar. Chef Korea. Oh. Jadi gue gara-garanya gue sama istri gue tuh suka nonton acara Culinary Class War bukan? Ya, Culinary Class War gitu kan. Habis Culinary Class War nonton itu, gue nonton satu lagi acara lama yang diperbaruin kayaknya, namanya Chef and Fridge. Jadi tentang ada bintang tamunya bawa kulkasnya dia, terus minta dimasakin sama chefnya terus tanding gitu, mana yang paling enak masaknya gitu. Nah di Chef and Fridge ini mengolah si satu chef ini, dia chef Korea yang punya Michelin, 2 restoran berbintang, bintang Michelin gitu. 2 restoran satu-satunya dia yang punya katanya gitu. Jadi bukan bintang 2 tapi ada 2 restoran bintang, gue nggak tahu bintang berapa gitu ya. Tapi dia yang ngeran nih 2 restoran itu. 2 restoran dengan bintang Michelin gitu. Dan emang dia lebih disiplin chefnya tuh chef masakan Prancis gitu. Dan kalau bikin tuh emang teliti banget gitu. Terus modelnya selalu yang dikeluarin tuh makanannya fine dining gitu, walaupun dari bahan-bahannya bahan-bahan biasa gitu, dari yang kan emang juga bahan kulkas. Kadang-kadang kalau di Korea tuh yang paling banyak kan pasti biasanya ada kimchinya, ada apa, ini kimchi dibuatin ibu saya nih, buatin itu gitu. Nah itu biasanya dari bahan-bahan gitu bisa tuh dia bikin jadi kayak makanannya jadi kayak makanan fine dining gitu. Wah itu menarik banget sih. Makanya masalah idol ini udah mulai bergeser nih. Kalau nggak cuma K-pop doang, nggak cuma K-drama nih, mungkin nanti lama-lama jadi K-chef. Bener-bener. Nah itu hebatnya mereka bisa ini ya, ekspor budaya ya. Iya, sama yaitu bisa yaitu menciptakan keterikatan gitu. Ya. Kalau di JKT kan gua terikatnya karena mungkin mereka yang bisa bisa interaksi lewat sosial media. Enggak, maksudnya bukan interaksi langsung ya, maksudnya mereka post-post orang yang para penggemarnya jadi merasa attach gitu loh dengan kegiatan mereka yang mungkin sebenarnya sepele gitu ya. Mungkin kayak baru ngapain terus foto gitu, hal-hal sepele, cuman jadi kayak berasa kayak manusia normal gitu loh, yang mungkin malah jadi kelihatan lebih dekat gitu loh, karena berasa kayak manusia normal aja gitu. Walaupun dia bukan emang bisa nyanyi, bukan yang berasa bintang banget. Kalau Amerika kan gitu tuh, masih ada kayak jarak. Gue bintang banget nih. Bener. Kalau mereka kayak bisa menciptakan nggak ada jarak gitu loh. Gue manusia biasa juga gitu. Mungkin itu juga sih yang bisa jadi faktor ya, membuat orang terikat gitu, kayak merasa keterdekatan loh ini. Berarti bukan kemelekatan nih sebenarnya. Ini tumben hari ini kita punya kayak semacam topik gitu pembicaraan. Serius banget. Biasanya nggak ada serius sama sekali. Coba cek nih, jam udah berapa menit? Orang masih jauh. Masa lah, dan bukannya ini yang ngerekod. Oh iya, ini yang ngerekod. Kan gue udah lihat jam. Oh, gue pikir. Ngeri lagi kalau misalnya ternyata kita lupa nge-record. Padahal udah serius-serius nih. Ya keren, untungnya enggak. Dikit lagi sih udah. Benar 24. Hebat. Ngomongin saking serius banget. Bisa sampai gua takut ini bisa kayak episode 3 dan 4 nih. 2 dan 3 ya. Dan hebatnya kita nggak terlalu melompat-lompat ini materinya. Lumayan mantap. Wah, bahaya nih. Ini nggak baik nih. Ini terlalu podcast orang-orang banyak ini, nggak bener ini.
Jadi karena kita mulai kayak podcast orang-orang banyak, semoga banyak yang nonton juga. Amin, amin. Kalau misalnya punya topik, boleh loh di-share ke kita di komen di bawah. Benar. Atau Mau ngobrolin apa sih yang aneh-aneh? ya, atau mau tadi komen soal keterdekatan, kemelekatan idol gitu-gitu. Ya. Bisa jadi ada yang ngalamin juga gitu. Ya, betul. On the other hand, ini mulai beralih nih topiknya nih. Jadi kemarin lagi lihat ini apa namanya? Sami, I love you. Akhirnya keluar. Akhirnya bisa batuk juga. Ya Tuhan, alhamdulillah, terima kasih. Iya, gue baru lihat ada orang lagi mencoba kekuatan antara batang karbon sama batang titanium kalau nggak salah. Karena kalau di dunia sepeda gitu ya, biasanya tuh banyak yang die-hardnya tuh antara karbon atau titanium. Sama satu lagi tuh biasanya kromoli gitu. Kromoli itu besi kan. Cuma yang dianggap bahan eksotik itu biasanya si karbon sama si titanium. Titanium memang nggak berat, Ki? Titanium tuh enteng. Oh, gua pikir berat. Nggak seberat apa namanya adamantium. Kalau adamantium Bisa sama vibranium itu bisa jadi superhero. Naik sepedanya bisa ngebut. Bisa ngilang segala mungkin ya. Ya mulai fokus lagi. Jadi gimana tadi? Jadi percobaannya cuma diinjek doang gitu. Nah, si karbon ini diinjek sama satu orang. Pertama dia ditaruh di antara dua, kayak ini kalau misalnya lo mau karate gitu kan, genteng ditaruh di antara dua batang gitu. Nah, ini mirip kayak gitulah. Jadi batang karbonnya ditaruh di antara dua ganjelan gitu. Tengah-tengahnya dia lompatin terus gitu. Wah, karbon mental dia, nggak patah. 2 orang, wah, mental juga. 3 orang baru mulai patah, krak gitu. Sedangkan titanium 1 orang baru dia lompat, udah bengkok, gitu. Nggak membal lagi. Terus baru dia lompat lagi sekali lagi, krak, patah akhirnya, gitu. Itu semacam uji coba yang menarik gitu buat gue. Jadi ini mungkin nggak bisa dibilang sebagai fakta apakah karbon ternyata lebih fleksibel daripada titanium atau enggak gitu. Tapi gue melihat ini informasi aja gimana apa namanya, bahan itu sebenarnya kan bereaksinya beda-beda gitu satu sama lain sama kekuatannya gitu kan. Kalau besi kan emang sifatnya kalau lo udah melenting gitu ya, terlalu kuat pelentingannya, dia akan bengkok dan ngikutin bentuk akhirnya. Sedangkan kalau karbon itu masih lebih fleksibel gitu ternyata. Dia akan membal lagi, tapi kalau misalnya nggak kuat dia akan patah. Jadi mungkin itu fakta menariknya buat si masalah pengetahuan bahan. Pengetahuan bahan. Oh, iya. Tumben serius. Tapi kan gua sih belum pernah dengar ada mobil titanium ya. Kalau mobil karbon kan banyak tuh. Betul. Mobil-mobil sport. Ini juga jadi pembicaraan kalau di sepeda gitu ya. Mereka selalu bilang nggak pernah ada mana buktinya kalau titanium itu bagus. Karena di Tour de France itu nggak pernah ada sepeda titanium yang menang. Pasti yang menang karbon. Ya mungkin lebih kalau buat race gitu ya, buat disiksa mungkin emang karbon mungkin lebih cocok gitu kali ya. Tapi mungkin titanium itu ngasih sensasi yang berbeda aja gitu mungkin. Bukan buat yang disiksa, tapi dia buat orang menikmati bahannya gitu. Kalau mungkin apa namanya, kalau gua kebetulan udah nyobain dua-duanya gitu kan, sepeda karbon sama sepeda titanium. Gua lebih merasa lebih enak sepeda titanium karena gue merasa ada kayak sensasi yang bikin sepedanya itu lebih empuk
dibandingkan dengan pakai sepeda karbon. Sepeda karbon berasa kaku, nggak gampang apa, tapi emang enteng banget. Kalau lo mau ngebut tuh berasa enak banget buat ngebut. Tapi kalau ketemu jalan yang nggak enak, gue masih ngerasa lebih enak pakai titanium daripada pakai karbon. Ini pendapat pribadi ya kalau masalah ini. Kan orang beda-beda. Tuh. Nah itu kemelekatan juga nih, balik-baliknya. Kemelekatan apa ini? Jadi gue setelah sekian tahun akhirnya bisa nge-build satu sepeda impian gue waktu itu. Satu merek titanium yang waktu dulu gue, wah ini gue harus punya gitu. Akhirnya gue berhasil tuh merakit itu sepeda. Untuk bisa beli dan ngerakit sendiri itu butuh waktu sekitar 6 bulan biar sampai semua part yang ngumpul dan semua partnya lunas supaya gue bisa jadiin tuh sepeda. Dan gue kayak ngerasa sekarang pun kalau misalnya gue disuruh jual mungkin gue nggak mau jual itu sepeda gitu. Karena itu kayak Ya. ini impian gue nih gitu, ini brand yang gue suka gitu. Berarti ada attachment emosi lah ya. Emosi gitu. Benar. Itu menjawab masalah komik yang tadi. Betul. Gitu. Emang benar ternyata setelah gue pikir-pikir kalau ada emotional attachment itu akan lebih susah untuk dilepaskan. Benar. Makanya ada yang bucin. Seperti saya. Neng Sania love you. Kalau itu buncing. Lagi nyusuin Kalau anaknya tuh. Kalau gua bucin. Jadi ngomongin masalah bucin, gua nemu video di YouTube neng cantik entah dari mana. Ini mau kita cut dulu aja nggak? Sebentar, mau cerita dulu. Lo mau cerita dulu. Matain genteng. Coba diulang, di rewind dulu. Gimana? Jadi di YouTube ada video neng cantik entah dari mana ya, dari Jepang atau Cina nggak tahu. Dia bisa ini matahin genteng banyak, kayak di karate begitu. 19 sampai 20 genteng. Kayaknya ya bisa sedikit. Pokoknya 10-an ada lah. Mungkin dia belajar dari ini, Mr. Satan. Bisa. Jadi itu aja sih sebenarnya. Nggak ada kemelekatannya sama sekali ya. Cuma mau cerita aja. Kalau kalian mau cari mungkin bisa kali. Keywordnya pecahin genteng atau apa mungkin. Nggak ngerti juga. Kalau mau tahu Mr. Satan itu siapa, coba cari di Dragon Ball Z. Dia terakhir kali bisa mau matahin 20 genteng, cuma 19 yang patah. Tapi lumayan karena dia bilang, lumayan kan 19. Walaupun 20 yang satu terakhir nggak patah katanya gitu. Baiklah, jadi mungkin itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami. Lumayan serius. Jangan lupa buat like, Subscribe dan komen sama nyalain bel. Iya, nyalain Biar bel. nggak ketinggalan kalau misalnya kita ngupload lagi di episode selanjutnya. Jadi ini ya, subscribernya masih 1, jadi mungkin yang bisa nyalain bel cuma 1 untuk saat ini. Tolong ditemenin lah itu. Tolong ditemenin lah, kasihan itu. Masa subscribernya cuma 1. Kami tuh sangat menghargai subscriber pertama kami gitu. Coba tolong komen subscriber pertama kami, saya pengen tahu siapa gitu. Siapa tahu ada apa mengapa kan kita ketemu di jalan kan nggak tahu gitu kan. Ya sudah, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa ketemu lagi di episode ke-7. selanjutnya. Ke-7 ya? Iya, sekarang yang 6. Banyak banget kita udah ngobrol ya berarti. Ini kita off ya. See you Oke. guys.